Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Fuji di sini dalam mata pelajaran matematika peminatan ya. Di pertemuan kali ini kita membahas tentang persamaan eksponen. Kalau kemarin kita belajar tentang sifat-sifat eksponen, sekarang kita lanjut ke persamaan eksponen, di mana persamaan eksponen itu persamaan yang pangkatnya atau bilangan pokok atau basis dan pangkatnya memuat suatu variabel. Nah, di sini ada bentuk-bentuknya, ada 3 macam bentuk-bentuk persamaan eksponen. Yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat k. Yang keduanya, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Terus yang ketiganya, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Untuk lebih jelasnya maksudnya seperti apa, kita lihat ke contoh pembahasan atau beberapa soal gitu, yang akan kalian temukan. Misalkan yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat k, dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0, dan A-nya harus lebih besar dari 0, maka fx-nya itu sama dengan k. Maksudnya seperti apa? Maksudnya di sini kita ambil contoh saja ya. Kita ambil contoh, misalkan 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 81. Oke, 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 81. Untuk pengerjaan ini, karena eksponen itu pangkat, maka kita pikirkan 81 itu pangkat berapa ya? 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? Kenapa 3? Karena 3 itu merupakan bilangan pokoknya, atau namanya itu absisnya ya, karena di ruas kirinya itu 3, berarti di ruas kanan pun bagusnya itu atau alangkah lebih baiknya 3 juga gitu ya, untuk bisa dicoret ruas kiri dan ruas kanan gitu. Nah, 81 itu kan sama aja dengan 3 pangkat 4 ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Ya, berarti udah ketemu, tinggal tulis saja. 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 3 pangkat 4. Nah, karena di sini bilangan pokoknya sama 3, maka tinggal tuliskan saja pangkatnya saja. Pangkatnya 2x min 1 sama dengan 4, maka 2x sama dengan 4 ditambah 1. 4 tambah 1, 5, maka x sama dengan 5 per 2. 5 per 2 bisa diperkecil juga ya, bisa diperkecil lagi. Ingat, pecahannya juga harus diingat juga ya. Maka x sama dengan 5 per 2. 5 per 2 itu sama aja dengan 2, 1 per 2. Karena 2 kali 2, 4, 4 tambah 1, 5. 5 per 2. Oke, silahkan dipahami ya. Seperti biasa, setiap materi pokoknya itu dirangkum. Kemudian, yang keduanya itu, sifatnya itu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Dengan syarat A-nya itu lebih besar dari 0 dan A-nya itu tidak boleh lebih dari tidak sama dengan 1. Maka fx sama dengan gx. Contohnya 8 pangkat 2x min 1 dikurang 16x sama dengan 0. Loh, kok ruas kirinya 0 ya? Nah, di sini kita modifikasi gitu ya. Soal ini kita modifikasi dengan cara pindahkan saja 16x itu ke ruas
sebaliknya gitu ya. Atau kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti kita pindahkan, berarti 8 pangkat 2x min 1 sama dengan, di sana posisinya itu 16 itu negatif, ketika pindah ruas jadi positif. Didapat 16 pangkat x. Nah, seperti biasa kita ambil bilangan pokoknya. 16 bisa dirubah ke 8 tidak? Karena 8 pangkat 2 kan bukan 16. 8 pangkat 2 itu 64 ya. Nah, di sini bilangan pokoknya bisa dirubah. Ya. 8 dan 16 itu berapa ya kira-kira ya untuk menjadi bilangan pokoknya itu sama. 8 itu berapa pangkat berapa, terus 16 itu berapa pangkat berapa gitu. Yang paling mudah berarti 8 itu 2 pangkat 3. 16 juga 2 pangkat 4 ya. Nah, karena bilangan pokoknya sudah ketahuan, yaitu 2, tinggal tulis saja ya. Nah, ini diingat langkah-langkahnya ya. Nah, tinggal tulis saja. Berarti 8 itu kan 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi. 2x min 1 sama dengan 16 itu 2 pangkat 4 kan. 2 pangkat 4 dikali x. Ya, ingat nih sifat-sifat eksponen. Kalau seperti ini digimanakan? Ya. Oke, kalau pangkat ke pangkat berarti dikali. Maka didapat 2 pangkatnya kalikan. 3 kali 2x 6x ya. Terus 3 kali min 3 kali min 1 min 3. Nah, itu tinggal 4 kali x, berarti 2 pangkat 4x. Itu bilangan pokoknya sama tuh, absisnya sama, basisnya sama. Maka 6x min 3 sama dengan 4x. Nah, di sini kita cari aja nilai x-nya. Berarti 6x dikurang 4-nya satukan saja dengan 6. Min 4x sama dengan 3-nya pindahkan saja ke sana. Ya. 3-nya itu 3 positif ya. 6x min 4x sama dengan 3. Ya, 3-nya itu harus punya positif ya. 2x sama dengan 2x sama dengan 3. Ya, maka x sama dengan 3/2. Di sana 3-nya 3 positif ya. Ketika pindah ruas kan sebelumnya min 3, ketika pindah ruas jadi 3. Maka didapat x sama dengan 3/2 atau 1/2. Selanjutnya ada bentuk seperti ini. A pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Nah, di sini syaratnya itu a lebih besar dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. B-nya pun sama, lebih besar dari 0 dan B-nya tidak boleh sama dengan 1. Maka fx sama dengan 0. Maksudnya fx sama dengan 0 itu, kita lihat contoh dulu. 2 pangkat x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 5 pangkat x kuadrat ditambah x dikurang 6. Nah, kan di sini fx-nya sama ya, pangkatnya itu sama.
Nah, kita anggap fx-nya itu sama dengan 0, karena bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ya. Jadi ketika basisnya beda, maka pangkatnya bernilai 0, ya. Karena logikanya seperti ini. 2 pangkat 0 itu kan 1, 5 pangkat 0 itu pun 1. Jadi ketika nilainya 1, kita tinggal cari saja nilai dari pangkatnya, ambil pangkatnya saja. Berarti pangkatnya itu x kuadrat ditambah x dikurang 6. Di sini ada x kuadrat nih, persamaan kuadrat berarti ya. Nah, karena x kuadrat berarti kita faktorkan ya. X kuadrat itu berarti x dan x. Karena x kali x sama dengan x kuadrat. Nah, di sini bilangan berapa yang jika dikalikan hasilnya min 6 dan jika dijumlahkan hasilnya 1. Ya. Bilangan berapa ya yang dikalikan itu hasilnya min 6, tapi ketika dijumlahkan hasilnya 1. Bilangan berapa? Ada 2 bilangan, berarti angka berapa gitu ya, bilangan berapa. Nah, di sini berarti kita dapatkan bilangannya itu 3 dan min 2. Kenapa 3 dan min 2? Coba lihat. Ketika 3 dikalikan min 2, hasilnya itu min 6. Dan jika 3 dijumlah dengan min 2 sama dengan 1 ya. Karena di sana min 6-nya itu 1-nya itu dianggap sebagai x. X itu kan di depan variabel x itu ada angka 1 sebenarnya. Nah, maka didapat x plus 3 dikali x min 2 sama dengan 0. Nah, kita cari ini x plus 3 sama dengan 0, maka didapat x sama dengan min 3. Terus x min 2 sama dengan 0, maka didapat x sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya berarti min 3 dan 2. Oke, seperti itu ya. Didapat himpunan penyelesaiannya min 3 dan 2. Oke, bisa dipahami ya bentuk-bentuknya. 3 juga sepertinya cukup, namun bentuk yang lain boleh mencari referensi dari materi yang lain ya, dari buku lain gitu. Dari buku sumber yang kalian sudah pegang. Terus misalkan ada soal seperti ini nih, kita coba main akar ya. Misalnya soalnya itu 4 pangkat x tambah 3 sama dengan akar 3 dari 8 pangkat x plus 7. Ya. Nah, di sini kita mainkan yang akar dulu nih. Ingat sifat eksponen. Di dalam sifat eksponen itu menyebutkan bahwa yang m dan n itu loh, x tambah 7 itu kan m, 3 itu berarti n-nya. Ingat sifat ini, akar n dari a pangkat m ya, berarti pengerjaannya itu a pangkat m per n, pindahkan ke pecahan. Maka di sini a-nya itu 8, m-nya itu 3x plus 7, n-nya itu 3.
Ya, maka didapat 8 pangkat X plus 7 dibagi 3. 4 dan 8, seperti biasa. Kita cari bilangan basisnya atau bilangan pokoknya. 4 dan 8, tidak bisa kan? Kita pakai 2 yang lebih mudah. 4 itu berarti 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3. Maka didapat 2 pangkat 2 dikali X plus 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali X plus 7 dibagi 3. Gitu ya. Nah, coba identifikasi atau coba kalian teliti nih. Di sini ada pangkat dan pangkat juga. Berarti pakai sifat yang mana nih? Nah, selain itu ada 3 dan 3 juga tuh di ruas kanan. Nah, itu dikalikan saja dulu ya. 2 kali X berarti 2X, 2 kali 3 sama dengan 6, berarti 2X plus 6. Nah, di situ 3-nya sama, berarti tinggal coret-coret saja. Maka sisa 2 pangkat X plus 7. 2-nya sama bilangan pokoknya, berarti tinggal pangkatnya saja yang ditulis. Maka 2X plus 6 sama dengan X plus 7. Seperti biasa. 2X min 1 ya. X-nya sama X lagi. Terus konstantanya sama konstanta juga. Maka didapat X sama dengan 1. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ada soal bagaimanapun ya kembalinya ke sifat-sifat eksponen. Oke, ini sebagai latihan seperti biasa untuk menguji kemampuan. Semoga bisa menambah wawasan dan selamat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin demikian dari Bapak di materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.